Jam 1 pagi, badan udah capek, mata udah sepet, tapi otak malah maraton. Mikirin obrolan tadi siang sama temen, mikirin kerjaan besok, sampai mikirin kejadian 5 tahun lalu yang mungkin aja orangnya udah lupa. Familiar dengan skenario tadi? Kamu nggak sendirian. Selamat datang kembali di Aksara Asa, ruang kita untuk merangkai kata. Hari ini, kita bakal bongkar satu misteri yang sering banget menghantui kita. Kenapa sih otak kita jadi super aktif dan hobi overthinking justru di saat kita paling butuh istirahat, yaitu di malam hari? Di video ini, kita nggak cuma cari tahu kenapanya dari sisi psikologis dan biologis, tapi juga kita bakal bahas tuntas cara praktis buat menjinakkan pikiran kita supaya malam bisa kembali jadi waktu untuk istirahat, bukan untuk cemas. So, stay tune. Oke, pertama-tama mari kita pahami dulu panggung utamanya, yaitu malam hari. Coba bayangin otak kita itu kayak kantor yang super sibuk. Dari pagi sampai sore, ada ratusan email masuk, telepon dering, meeting, deadline, hingga notifikasi media sosial. Otak kita fokus buat ngerespon semua stimulus eksternal ini. Nah, ketika malam tiba, kantor ini mulai sepi. Lampu-lampu mulai dimatikan, dering telepon yang tadinya berbunyi sekarang berhenti. Semua karyawan atau gangguan eksternal udah pulang. Tinggallah kita, sang manajer, sendirian di ruang yang hening. Di saat inilah, file-file yang tadi siang bertumpuk dan ada di meja kita, tapi nggak sempat kita urus, akhirnya terbuka satu persatu. File ini bernama kekhawatiran, penyesalan, rencana masa depan, dan ketakutan. Tanpa adanya distraksi, suara-suara di kepala kita jadi terdengar 10 kali lebih kencang. Inilah alasan paling besar kenapa malam hari jadi waktu emas buat overthinking. Panggungnya sepi, jadi si pemeran utama, yaitu pikiran kita, bisa bebas beraksi. Sekarang kita masuk lebih dalam. Ada beberapa biang keladi dari sisi psikologis yang membuat otak kita betah banget overthinking di malam hari. Yang pertama adalah autopilot otak kita. Jaringan ini aktif saat kita lagi nggak fokus sama tugas spesifik. Misalnya pas lagi ngelamun, mandi, atau ya itu tadi, pas mau tidur. Autopilot ini suka banget jalan-jalan ke masa lalu buat merenung, atau ke masa depan buat berandai-andai. Jadi, saat kita rebahan tanpa melakukan apa-apa, sistem ini otomatis nyala dan ngajak kita berpetualang ke labirin pikiran kita sendiri. Biang keladi kedua adalah efek Zeigarnik. Psikolog Bulma Zeigarnik menemukan bahwa otak kita cenderung lebih gampang mengingat tugas-tugas yang belum selesai atau terinterupsi dibandingkan tugas-tugas yang udah tuntas. Pernah nggak sih kamu kepikiran terus sama satu email penting yang belum sempat dibalas atau obrolan yang menggantung sama seseorang? Itulah efek Zeigarnik. Otak kita seolah-olah ngasih notifikasi terus-terusan. Hey, ini belum beres. Hey, kamu harus selesaikan ini. Dan notifikasi ini paling sering muncul pas kita lagi nggak sibuk. Dan yang ketiga adalah kelelahan mengambil keputusan. Sepanjang hari, kita membuat ratusan keputusan dari yang kecil kayak sarapan apa ya, sampai yang besar seperti strategi apa yang harus dipakai buat proyek ini. Kemampuan kita untuk membuat keputusan dan mengontrol diri itu ibarat otot. Kalau dipakai terus-terusan, ya capek. Nah, di malam hari, otot mental kita ini udah dalam kondisi paling lelah. Akibatnya, kemampuan kita buat menyaring dan bilang stop ke pikiran-pikiran negatif jadi sangat lemah. Pikiran cemas yang mungkin di siang hari bisa kita tepis dengan mudah, di malam hari jadi terasa begitu besar dan menakutkan. Karena kita udah kehabisan energi buat melawannya. Ternyata, overthinking ini nggak cuma soal pikiran, tapi juga soal kondisi tubuh
Dan gaya hidup kita juga punya andil besar. Yang pertama, ada hormon stres atau kortisol. Normalnya, level hormon kortisol kita itu tinggi di pagi hari untuk bikin kita waspada dan akan menurun drastis di malam hari supaya kita bisa rileks dan tidur. Tapi, kalau kita mengalami stres kronis, ritme ini bisa berantakan. Level kortisol bisa tetap tinggi di malam hari, bikin kita merasa cemas dan gelisah. Persis seperti mode siaga yang nggak bisa dimatikan. Kedua, kurangnya pendinginan. Coba jujur, siapa yang dari balas email kerjaan di laptop langsung pindah ke scroll media sosial di HP, terus matiin lampu dan berharap bisa langsung tidur? Cahaya biru dari gawai kita itu menekan produksi melatonin, hormon yang ngasih sinyal ke tubuh kalau ini waktunya tidur. Jadi, secara fisik kita capek, tapi otak kita masih dalam mode on. Nggak heran kalau ada jeda waktu di mana kita terjebak antara melek dan tidur. Dan disitulah overthinking terjadi. Oke, kita udah tahu penyebabnya. Sekarang, bagian terpentingnya adalah bagaimana cara mengatasinya. Ini bukan sulap, tapi butuh latihan dan konsistensi. Saya punya beberapa siasat yang bisa langsung kamu coba malam ini. Yang pertama, lakukan teknik menuangkan isi kepala. Sediakan satu buku catatan khusus di samping tempat tidurmu. Sekitar 30 menit sebelum tidur, tulis semua yang ada di kepalamu. Daftar kerjaan besok, kekhawatiranmu, ide-ide acak, apa aja. Tujuannya adalah untuk memindahkan beban pikiran dari kepala ke atas kertas. Dengan begitu, otakmu merasa tugasnya untuk mengingat sudah selesai dan bisa lebih santai. Kedua, latihan pernapasan. Ini sederhana tapi sangat ampuh. Coba teknik pernapasan ini. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, tahan lagi 4 detik. Ulangi beberapa kali. Teknik ini membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik atau mode istirahat. Ini adalah tombol atur ulang instan untuk rasa cemas. Ketiga, ciptakan ritual menenangkan diri. Beri jeda antara aktivitas sibukmu dengan waktu tidurmu. Bisa dengan membaca beberapa halaman buku, mendengarkan musik instrumental yang tenang, atau peregangan ringan. Buat ritual sekitar 30-60 menit yang bebas dari layar gawai. Anggap ini sebagai sinyal bagi tubuh dan otakmu. Oke, waktunya bersiap untuk istirahat. Dan cara terakhir yang mungkin kedengarannya aneh. Jadwalkan waktu khawatir. Serius, sediakan waktu 15-20 menit di sore hari khusus untuk memikirkan semua kekhawatiranmu. Boleh panik, boleh cemas, boleh berpikir berlebihan sepuasnya di waktu itu. Tujuannya untuk melatih otakmu bahwa ada waktu khusus untuk khawatir, dan waktu itu bukanlah saat kepalamu sudah di atas bantal. Ketika pikiran cemas muncul di malam hari, kamu bisa bilang ke dirimu sendiri, "Hei, kita bahas ini besok jam 5 sore ya, sesuai jadwal." Jadi, merenung berlebihan di malam hari itu bukan karena kamu aneh atau lemah. Itu adalah hasil dari kombinasi otak kita yang sepi dari pengalihan perhatian, pemicu kejiwaan seperti tugas yang belum selesai, dan kondisi tubuh yang mungkin kelelahan. Kabar baiknya adalah kita punya kendali untuk mengubahnya. Dengan memahami penyebabnya dan menerapkan siasat-siasat tadi secara ajak atau secara konsisten, kita bisa merebut kembali malam kita. Kita bisa mengubahnya dari arena pertarungan pikiran menjadi sebuah sumber pemulihan. Sekarang giliran kamu. Aku penasaran sekali. Apa sih topik yang paling sering kamu pikirkan berlebihan di malam hari? Coba ceritakan di kolom komentar ya. Biar kita tahu kalau kita semua berjuang bersama. Dan dari semua kiat tadi, mana yang paling ingin kamu coba duluan? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik suka, berlangganan kanal Aksara Asa, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya, biar kita tidak ketinggalan obrolan-obrolan kita selanjutnya.
Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Selamat beristirahat dan semoga malammu jauh lebih tenang. Sampai jumpa di video selanjutnya.